Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'. Wa naqsin minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Shadaqallahul aliyyil azim. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah oleh karena rahmat dan hidayahnya jualah sehingga pada kesempatan di maghrib kita kali ini insyaallah segala nikmat yang Allah berikan kita pakai untuk bermunajah kepada Allah. Kita pakai bertafakkur kepada Allah. Kita pakai untuk memuji kebesaran Allah. Lebih-lebih kita pakai untuk sujud dengan seluruh anggota tubuh kita. Maka itu dalam Al-Quran. Maka demi Allah Ta'ala wasjuda waqtariba. Sujud yang dimaksud di sini bukan hanya kepala. Sujud yang dimaksud di sini bukan hanya tangan. Sujud yang dimaksud di sini tania bahwa pitu riwayat kaleta. Tetapi ketika itu dimaknai wasjuda waqtariba, maka maknanya seluruh anggota tubuh kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk nafsu kita. Kita sujudkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita peruntukkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang kita sebut namanya dengan bersalawat kepada beliau, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, sebagai salah satu bentuk syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diriwayatkan dalam kitab Durratun Nasihin, nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar itu terdiri dari 120 barisan. Barisan pertama ada simbol-simbol dan panji-panjinya masing-masing dari nabi-nabi. Panjang barisan ke belakang 100 bahkan 120 barisan. Setiap barisan panjangnya 40.000 tahun perjalanan baru sampai. Lebarnya barisan 20.000 tahun perjalanan baru sampai. Sebab perhitungan umur dunia dengan umur akhirat tidak sama. Ya ko angka tahu umurna akulino hisab tahun, berarti aku akhirat dia hanya hidup sampai 1 hari saja. Jadi 1000 berbanding 1 hari. Kalau itu kita mau ganti, kalau kita punya umur 60-70 kata Nabi, umur umatku kisaran 60-70, berarti kita hanya hidup di dunia 3,5 jam. Kira-kira agak terpakai dengan 3,5 jam, sementara HP tak saja 4 jam. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barisan ini lalu Allah sampaikan kepada seluruh umat manusia bahwa saya akan turunkan makhluk saya yang bernama matahari sejengkal dari ubun-ubun atau kepala kita. Gelisah manusia. Lalu ada satu barisan yang minta syafaat datang kepada Nabi Adam. Ya Adam, illo doang ki kupung Allah Ta'ala. Makada pasalama ki. Nasabak sijak kak mata soye pole rulutta. Macam ini pusat. Sedangkan lagi atau pilih nama kata mata soye. Tema kapelana. Apa kata Nabi Adam? Ajak nak iya. Magai. Nasabah iya lagi masiri milo kupong Allah Ta'ala. Nasabah engka dosaku siddi nakeyir ku kesiri ka. Apa itu? Lantak karabahatihi sajarah. Jangan dekati pohon bersejarah.
pohon khuldi, tetapi saya dekati malah memakan buah itu. Gara-gara itulah aku terusir dari surganya Allah dan saya zalim kepada diri saya sendiri. Maka doa Nabi Adam itu dalam sujudnya selalu membaca, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kepada siapa? Larilah kalian kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh juga angkat tangan, ajak nak koya kesi. Niyak lagi masih kupong Allah Ta'ala. Beneku, anakku, dia namelo maciok koya. Istri dan anak saya pun tidak beriman kepada Allah. Saya malu minta kepada Allah. Kepada siapa? Lari kalian kepada Nabi Musa. Musa juga berkata, jangan sama saya tidak mampu. Kalian pergi kepada Nabi Isa. Nabi Isa juga berkata, saya tidak mampu. Lebih pasiriku tu ya aku pong Allah Ta'ala. Nasabah, letu aku pe umatku. Turina semua ya pong Allah Ta'ala. Saya malu kepada Allah. Kepada siapa? Larilah kalian dan pergilah ke hadapan Rasulullah. Mudah-mudahan Rasulullah Muhammad SAW bisa memberikan perlindungan kepadamu. Mereka datang di hadapan Nabi. Lalu mereka berkata, berikan kami perlindungan. Kata Rasulullah, syafaatku adalah salawatku. Itulah kenapa Bapak Ibu, Allah perintahkan salawat bukan Nabi. Maka demi Allah Ta'ala, sallu anal Nabi. Salawat kilori Nabi ta, majepu Allah Ta'ala, inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala Nabi. Majepu Allah Ta'ala nania malaikatna, masalawat lori Nabi ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah sehingga kita selalu dianjurkan bersalawat karena memang salawat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kita kali ini saya ingin membahas tentang kalimat dan sinonim atau warekadanna ada amat yang ilalak orangnya yang saya tahu ada 4. Meskipun masih banyak yang lain menafsirkan itu. Tetapi saya hanya bahas makna dan sinonim kata mati dalam Al-Quran. Yang pertama, ngarampi pung Allah Ta'ala ada amat yangnya dengan kalimat al-maut. Yang kedua, ngarampi pung Allah Ta'ala ada amat yangnya si bawa makna kalimat qada nahbahu. Yang ketiga, ngarampi pung Allah Ta'ala ada amat yang dalam Al-Qurannya dengan kalimat al-ajal. Dan yang keempat, narampi pung Allah Ta'ala ada amat yangnya dengan kata al-wafat. Yang pertama, maka di pung Allah Ta'ala dalam surah Al-Mulk ayat 2. Kata Allah, alladzi khalaqal mautah. Napak diole pung Allah Ta'ala napancaji amat yangnya daripada atu tuweng. Alladzi khalaqal mautah. Iya pancaji amat yangnya. Ya pung Allah Ta'ala pancaji amat yangnya. Berarti ia tu amat yang de nandroi sabak. De nawedik ki bapak ibu makada mati anu nasabak malasai. Ya pola sali panjaji sabak nama dia tuwe majepu mati manang itu malasai. Nya siaga mo egan nato malasa aku rumah sakit itu nama teman. Megang ngimak dari ke. Tapi kenapa ada mati? Karena memang ada mati yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya pancaji amat yangnya tania lasai. Ia pancaji amat yangnya dan ia kecelakaannya. Maka itulah makna mati dalam Al-Quran adalah Allah menyebutkan pertama kali mati baru hidup. Berarti de na tuwo tuwe napa mati tetapi mati kijolo napa kinapa tuwo pung Allah Ta'ala. Wal hayata, dan aku juga yang menghidupkan manusia. Bukan manusia menghidupkan sesamanya manusia, tetapi Allah yang menghidupkan manusia. Untuk apa dimatikan? Untuk apa dihidupkan? Ayyukum ahsanu amala. Sarikwan mengimelo kami te niga tahu kami nama kasing amalakna. Jadi Bapak Ibu hadirin, itulah kenapa Nabi dalam hadisnya mengatakan usri'u bil jinnasati. Paseke kini si dia jenazah. Magini paseke ki nasaba mata jengi amalakna aku ki buru. Mata jengi sempajanna, mata jengi puasana, mata jengi sakena, mata jengi hakina sining amalak madicinna, mata jamana aku kiburu. Itulah kenapa disegerakan. Kapan? Selama tidak ada yang ditunggu. Magi pada Nabi tamat tajang, nasabah angka 2 na tajang. Nabi menunggu 2. Pertama, niga wal diselle nabita. Yang kedua,
megala da Thomas sempajangi nabitta. Jadi itu nabitta asso sini namate, asso salasa ni cemme, asso araba ni lemma. Kapan dikebumikan Nabi? Purana nabitta icemme langsung dikafani, sudah dikafani, disolati hari Selasa mapamula elek. Tas 10 tama kamara nabitta. Nenapa ni sempajangi nabitta? Detik di maniwani napa selesai, barulah Nabi juga dikebumikan pada jam 1 malam. Itu di kamarnya. Kenapa di kamarnya? Wasiatnya Nabi, lemmak aku kamara aku nerekomati kabaja sangadi itu di rauda. Kenapa? Hadis ini untuk Nabi, bukan untuk kita. Ayo to pakai, Pak. Jangan cocok to pakai ini. Pak lari mana yang naik masuk. Karena ini untuk Nabi, bukan untuk kita. Maka Nabi dikebumikan jam 1 malam. Inilah dalil bahwa boleh mengebumikan orang di malam hari. Itu dalil, Bapak Ibu. Dan ini juga dalil dipakai bahwa orang mati boleh menunggu selama ada yang ditunggu. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalimat mati dalam Al-Qur'an berarti maknanya as-saranganna nyawai si batu buka sarai. Makin angka nyawa. Nah, ini Bapak Ibu, ternyata dalam kajian ruh itu ternyata ia senge nyawa angka telu. Ada 3 ya, ruh. Pertama, angka ria senge nyawa sultaniyat. 2, angka to ria senge nyawa ruhaniyat. 3, angka to ria senge nyawa jasmaniyat. Yak komakka detowe ruh ruhaniyat berarti itu di dada. Yak komakka detowe ruh sultaniyat berarti itu di hati. Yak komakka detowe ruh jasmaniyat berarti antara kulit, tulang, daging dan urat-urat. Yak kedo-kedo 5 makue berarti itu namanya nyawa jasmaniyat. Maka ketika dia akan dimatikan, maka Bapak Ibu hadirin, ini ruh hadirin, maknanya ini makareki liudu. Tapi ada makna lain bahwa ruh itu dipanggil sebagaimana Allah memanggil ruh keluar, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jadi yuk masuk nyawa. Keterangan dalam kitab yang ditulis oleh Prof. Quraisy Shihab ketika orang tua beliau akan meninggal dunia, jadi itu masih sempat berpesan kepada Andre Geruta Quraisy Shihab, maka karawi bitikuna magi ambok ni karawi bitita ya nama tak dan bitiku berarti dia bukan nyawaku aku. Itu hadirin, maka itu memang yang pertama merasakan ruh tidak ada adalah kedua betis. Berarti itulah makna bahwa malalangi nyawa yang minri. Lain halnya dengan Umar ibnu Khattab. Umar di saat-saat sakratul maut waktu melok mati dalam keadaan kritis, karena itu Umar ditikam legajang. Ada orang Persia masuk Islam, pura-pura masuk Islam. Tetapi karena dia niatnya ingin membunuh Sayyidina Umar. Persis di belakang Umar, begitu Umar angkat takbir, dia bunuh pisaunya, kemudian ditikam oleh orang itu. Maka Umar saat itu tersungkur, jatuh, dan dia menurut riwayat ada yang mengatakan sampai 5 hari di rumahnya, 3 hari. Kemudian disitulah orang pasak kusuk. Ini gawat diseling Umar ibnu Khattab menjadi khalifah. Lahirlah 9 calon, termasuk anaknya Umar ibnu Khattab. Namanya Abdullah bin Umar. Tapamak kede Umar. Anakku Abdullah bin Umar bisa memilih, tapi tidak bisa dipilih menjadi khalifah. Itu Umar. Hadirin. Ya. Maka dari Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Umar memenuhi syarat untuk menjadi khalifah. Apa kata Umar? Namo memenuhi syarat. Dia tidak boleh dipilih, tapi dia hanya boleh memilih. Aku tanya sama yang magin awadding. Apa kata Umar? Kamu masukkan itu anakku bisa dipilih karena kau lihat bapaknya sebagai khalifah. Andai kata saya tidak khalifah, boleh jadi kau tidak masukkan anakku sebagai yang dipilih ataupun memilih. Jangan campurkan itu karena bapaknya khalifah. Itu Umar ibnu Khattab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hadirin, maka amatiange kong Allah taala punai tania lasai. Maka ini juga sejalan dengan pendapat Asy-Syaikh Al-Mutawalli Asy-Syahrawi
likulli syai'in sababa sininna sewa-sewai angkamana sabakna illal maut, kecuali amat yangi. Jadi inilah makna kata mati dalam Al-Quran dengan surah Al-Mulk ayat 2. Yang kedua, ada kalimat mati dalam Al-Quran disebut dengan qada nahbahu. Agato siyasang qada nahbahu. Qada nahbahu artinya telah gugur. Engkau pahangi makada telah berpulang ke rahmatullah. Yakomak kadaki telah berpulang ke rahmatullah, berarti itu mati rahmatnya Allah. Jarang-jarang dipakai ya Pak. Maka daki pemasin apa Allah Ta'ala amat yang. Kalau kita kaji sebenarnya memang itu amat yang ya perluang. Makanya mati itu tidak usah dicari. Mati itu harusnya dipersiapkan. Dan salah satu persiapan yang paling baik kematian adalah sholat. Tempat aja bawah. Itu persiapan kematian yang paling indah. Hadirin. Karena memang ini kita butuhkan. Kenapa kita butuh mati? Karena mati itu adalah ieto pa irite amalata yakomateki. Yang kedua, ieto panawat di kita masuruga yakomateki. Itulah kerjanya para ulama. Sehingga itu mati adalah menjadi satu kewajiban. Tetap yola. Apa kata Nabi? Al-mautu babun wa kullun nasi dakhiluhu. Majapku ieto amat yang ngisi ini babanna. Nakia sini na babanna amat yang pasti na ulamana tutuwe mulru akulin. Melo kilo 3. Pasti yola. Mengenai masalah umur, umur 40 itu umur pertengahan. Makanya ia roya seni umur, Pak. Tidak boleh kita mengatakan, malolo mompah. Tidak. Karena ajal tidak pernah mengenal itu. Tetapi, makadami, yakuna lolong itu umur 40 tahun, berarti 40 tahun itu adalah umur pertengahan dunia dengan akhirat. Nabi diangkat menjadi Nabi dan Rasul 40 tahun. Berarti jauh lebih bijaksana. 41, 42 sampai 63 itu adalah perjalanan akhirat. Tapi 40 tahun sampai ke bawah 39, 38 itu namanya umur dunia. Maka itu agama memberikan legitimasi bahwa ya penarabi 40 tahun umur berarti pertama, hari pemegai perbanyak bersyukur kepada Allah. Ya penarabi umur 50 tahun nama dising berarti pamasena kuang Allah Ta'ala macule. Itu umur dunia Pak Bu. Hadirin. Oleh karena itu maka ya komat kadaki kembali ke rahmatnya Allah, berarti memang mati adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau dia dikatakan dengan telah gugur, berarti itu bermakna telah selesai tugasnya. Magina puada nabi tak makada, salah satu cirinya kiamat kalau ulama meninggal dunia. Mati pandritae berarti menjadi salah satu ciri daripada kiamatnya dunia. Nasabah di nagaga mapal lempu. Di nagaga Pak. Makanya itu Rasulullah dalam hadis ada jaminan. Ketika pintu Nabi ditutup, pintu kenabian ditutup, la nabi ba'dah kata Rasulullah, tidak ada lagi sesudah aku, berarti itu namanya akhirus zaman. Tapi apa kata Rasulullah? Setiap 100 tahun akan lahir mujtahid, orang-orang yang mampu memahami agama dengan baik, lalu memberikan penjelasan agama kepada masyarakat. Itu mujtahid, pemikir. Jadi mereka cuma pelempu. Itu dilahirkan setiap 100 tahun ada satu orang yang memang bisa memahami agama dan memberikan pencerahan kepada umat. Maka pada nahbahu bermakna telah gugur, berarti telah selesai tugasnya. Ya. Kemudian yang ketiga, makna mati yang ketiga adalah makna dengan kata ajal. Agak tahu saya ajalang, ajal itu maknanya begini. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya kunara pina jalan nasi di rupa tahu de natu gagalala le pamaju de to natu gagalala le pamundur ya moro senya la nyawana. Maka menurut Ibnu Sina iya ya sange ajalang de nacidi. Tapi yang kedua, satu ajal muallaq, yang kedua ajal mubram. Agi sang muallaq siba mubram angkatu ajalang de nawat diletunda. Angkatu ajalang wat dimulai tunda.
Kalau ada orang meninggal, berarti itu namanya ajalnya muallaq. De nawa diletung de yomorosya. Yomorosya ni alai. Tapi komak kede tahu mubram berarti masih bisa. Contoh gini Pak. Ini kisah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam waktu Madinah subuh hari sangat dingin, cuaca sangat dingin sekali. Maka cekek Nabi tak lagi masalimu melo masige sholat subuh. Dia namita melo Nabi tak lo masige tapa ipolewi malaikat maut, malaikat Israel. Tasilan Nabi tak. Israel, ada apa gerangan? Mangi mungkah. Maka dia Israel, malaikat maut, ya Rasulullah, angka perintahna pun Allah Ta'ala, maka ada iya sahabatmu yang asan subuh ini hari, iya sahabatmu bangi subuh yolona asara ialah nyawana. Jadi ya Nabi ta maka datoni oi sahabatku kasih. Begitu di asan hayyalas shalah, maka Nabi ta subuh terakhir nih ya. Subuh terakhir. Jadi setelah Nabi ke masjid dipanggillah sahabat ini. Sesudah dinasihati oleh Rasulullah, begitu duhur, asan. Pak Banna Madinah. Di asan lagi. Di sana baloro sih, maka disabita. Duhur terakhir. Kenapa? Karena malaikat maut sudah menyampaikan. Terakhir di baloro. Dia tunggu-tunggu menjelang asar. Begitu menjelang asar, tidak ada berita. Di sana tamasara, alina bang. Kagetlah Rasulullah. Tasir Nabi ta. Makin kalian apa? Asal engkau rekadan nama malaikat maut, maka dah menjelang asar dia akan diambil nyawa. Tapi bang mujir. Dia ke masjid Nabi sholat. Kemudian maghrib alina si bang. Isa alina si. Penasaran Rasulullah. Akhirnya Nabi minta petunjuk, datanglah malaikat maut. Malaikat maut. Nah ini poiwen nih. Utajat-tajat kariban, ada kena mati loh. Alina baloro, alina bang asara, alina si bang mangaribi, alina tu isa, alina tu subuh. Nanti kena mati. Main wadik. Salah kok atau magai? Kade malaikat maut dia salah. Tapi engkau kak melomut dunia wana, tapi maka di pengolah ta'ala aja lah jolo. Kenapa? Saya menunggu perintah Allah. Tapi maka di pengolah ta'ala aja lah mulanya wana. Tambah umur na 20 tahun lah mati. Kenapa bisa? Maka Nabi tak makin wedding. Tak tambah 20 tahun. Apa kata malaikat maut? Gara-gara iya roh. Waktu na melo masih bang asara lepangi aku bali bolana takaboro si pakariro mana dia datang bersilaturahmi gara-gara iya roh na cata pung Allah Ta'ala makada tak tambah umur udah 20 tahun apa mati. Coba bayangkan itu Pak, hebatnya itu silaturahmi, hebatnya itu pakariro bali bolana. Jadi bapak ibu yakko melo kilo masih lepak jalan bali bola to pakariro bali bolana betuan na lepak ki mobil tolo masih sampo me tolo mabire jama alhamdulillah. Bertambah umur kita, tambah juga pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gara-gara itu kata malaikat Israel, umurnya ditambah oleh Allah 20 tahun lagi baru mati. Coba bayangkan Pak. Jadi yang namanya umur, hadirin, itu bisa menjadi umur tertambah narik koma di simum patawe. Ya komalasan ini sudah sakratul maut, tidak bisa lagi ditambah itu. Tetapi dia sudah masuk kategori fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nah, itu yang dimaksud dengan kata ajal. Jadi ajal itu ada dua, ajal muallaq, yang kedua ajal mubram. Ada yang bisa ditambah dan ada yang tidak bisa lagi. Berarti ipin resena umuru ipin resena toto Biasa saya jelaskan ini Pak. Wat digalipin toto Ustaz, wat ding dengan dua. Pertama ikhtiar, yang kedua dengan doa. Satu, la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Na pinrah tutungan nasi di rupa tahu yak kotanina alina pinrai. Yang kedua la yudratul qada illa doa deto nak dega mulai pinrai si dia toto pada kecuali pak doangan lau di sisi arjana pong Allah Ta'ala. Nah itu yang bisa merubah. Yang terakhir sudah setengah 8 juga. Oke, yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir narampe pong Allah Ta'ala ada amateyang dengan kalimat al-wafat. Biasa kita begitu Pak. Siapa yang wafat? Ini. Berarti wafat itu
Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum tsumma ila rabbikum turja'un. Wafat itu artinya suku, sempurna. Ya. Jadi itu makna kata wafat. Ipasukui. Agan ipasukku tomatewe. Pertama, ipasukui matanna. Dua, ipasukui docolinna. Ipasukui limai, ipasukui ajewe. Bapak Ibu, biasa kilo masyarakat buru. Ya ko biasa masyarakat buru, ya ko angka tanah-tanang ya nak buru ya lega atau dek? Ya lega atau dek, Pak? Biasa angka serikna, ya lega atau dek? Ya lega. Menurut ulama jangan dihilangkan. Dasarnya di mana? Nabi lewat ada kuburan tua, onta Nabi tidak mau jalan. Nabi turun dari onta, maka besok sinang ini Nabi lojok ke onta yang angka pale kiburu dua. Lalu Nabi raba, urane ya roh, maka Nabi tak urane ye makun reye. Magi urane we, magi makun reye icalai. Lalu Nabi mengambil pelepah korma yang warna hijau, napa nak dincakang, tek. Lalu Nabi berdoa, ya Allah, tangguhkan siksaannya sebelum daunnya mengering. Dia namanya marak potongan daunnya. Inilah makna bahwa satu, ya kalau kita masyarakat buru, maka kita bukan bawa air, tetapi pakai daun yang warna hijau. Apa aku kampota dega palapa karoma, tetapi diganti dengan daun yang warna hijau. Maknanya sikir daun saja sampai kepada orang mati, apalagi sikirnya keluarganya, doanya keluarganya. Itulah sehingga ada yang menafsirkan ya kong kasar itu ya saya naki guru aja nama legai, tapi kok kaboy boleh dipangkas-pangkas sedikit dirapikan. Kenapa? Karena daun saja bersikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan sikir daun pun sampai kepada orang mati. Itu maknanya. Hadirin. Kemudian ada pasuku da culina. Allah ada yang katakan dalam Al-Qur'an surah Yasin, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Mulutnya kami kunci, tapi telinga, mata, tangan, kaki akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya natu sahabat, Pak. Ya kalau ki masyarakat buru bersalaki toh. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Magi tu bersalang, bola na to matewi. Magi tu bersalang, nang kalinga seleka. Kenapa? Telinganya ini orang mati tembus. Hadis menjelaskan seperti ini. Ketika pengantar orang-orang di kuburan sudah pulang, maka dia mendengarkan terompah kakinya, sek 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 nang kalinga. Betuan naga, begitu sunyinya alam kubur dan begitu tajamnya telinganya ini orang di bawah kubur mendengarkan derap langkah kaki kita. Berarti pasukui. Jadi makanya kalau ada orang mati, itu apa perintah Nabi? Taksiai, bukan melayat. Melayat tidak sama dengan taksiah. Taksiah asal katanya ahsana yahsinu taksiatan rampai decenna akai decenna itu taksiah. Tapi kau melayat, lo bawa yang minta mati, ni mati. Yanu itu dan ni napa agak bicara, ni untuk do mati. Nah, ini biro. Itu melayat. Tapi taksiah datang bersaksi kebaikannya orang mati itu taksiah. Hadirin. Jadi suku decelina. Agar nasi lepas suku imatanna. Kenapa matanya orang mati? Pak, Bu, orang mati tomateta nai tadi malaikae. Ini dek patita malaikae. Ada lihat malaikat di sini? Dia pakai apa tuh? Kapan bisa melihat malaikat? Nanti kita mati. Dia sudah bertemu dengan malaikat maut, kita belum. Itu suku asalnya. Dua, apa sih sukuna? Suku matan atau matewe nasaba naitani akhirat. Ini depa. Dia sudah lihat akhirat. Kita belum lihat akhirat, Pak Bu. Yang paling hebatnya lagi, yang ketiga, ipas suku matan atau matewe nasaba yaitu tomateta tembus pandang sampai ke dunia. Ibaratnya, jadi ini Quraisyhab, Prof Quraisyhab, makbiri perumpamaan. Ia tu tomatewe ko kiburue mapada launa yakko kacaribeng. Tahu kacaribeng, Pak? Yakko lalaki oto iri tamana te saliwang. Yakko iro to saliwang de irite to ilalang. Itu begitulah di alam kubur. Tomato wakta neneta ko kiburue dia seperti kacaribeng, cerming. Nei tamana te akulino. Berarti itu tomato wakta neneta tembus pandang melihat anak-anaknya di dunia. Apa aktivitasnya? Agi-agi na pigau. Nei tamanang tomato wakta ko kiburue. Tembus pandang. Aga betuan na. Aja upakasiri tomatuan mu aku kiburu gara-gara kedo munro akulino.
Waktu sempaja dia mas sempajang, upa kasiri tuanmu. Ma puasa dia ma puasa, upa kasiri tuanmu. Tetapi decep pamipigau, insya Allah mari roto ki guru nasabari, angkana decep na pigau anak munro akulino. Itulah namanya bahwa dia tembus pandang Mario Rio tomatotta yak angka decep tepigau, tapi masih nyawana tomatoe yak kudi gaga decep tepigau. Jadi Bapak Ibu hadirin, inilah makna kata mati dalam Al-Quran, dan sinonim kata mati termasuk al-maut, pada nahbahu, al-ajal, dengan yang keempat adalah al-wafat, bermakna sempurna. Mudah-mudahan Allah himpun kita dengan 3 kelompok yang sampai kepada Allah dengan wajah yang berbeda. Pertama, angka tahu mangolo kupung Allah Ta'ala mapatat tapana mabolong magai nasaba di gaga decen namun akulino. Yang kedua, angka tahu monro kulino mangolo kupong Allah Ta'ala tak bagi 2 tapai, sebelah kanan putih sebelah kiri hitam. Kenapa? Karena waktu di dunia Bapak Ibu tak bagi 2 decena mapas si garu-garu. Kura mas sempajang mapigo jaksi, kura si mas sikiri nasi kiri tiba di bolana, itu namanya mapas si garu-garu. Yang ketiga, ada orang yang sampai kepada Allah, menghadap kepada Allah dengan wajah yang bercahaya. Kenapa bercahaya? Karena waktu di dunia maripilak dan agak sewejenne tapana. Insya Allah mudah-mudahan kita yang selalu disentuh air wudu, insya Allah wajahnya bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Demikian bila taufikul hidayah, nalai mustana wal itiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.